Ya, halo guys, balik lagi di podcast gue What You See bersama gue Dire. Tapi kali ini gue nggak sendirian teman-teman. Gue bareng sama Ara dan Santa. Kalian pasti familiar dong sama muka mereka karena viral nih belakangan ini. Nah, boleh dong dikenalin diri kalian ke penonton gue nih, namanya The Sears. Oke, halo. Kenalkan nama gue Ara. Gue di sini jadi narasumber yang dipanggil sama Dire di acara What You See. Karena kemarin viral ya. Iya betul. Ceritanya. Iya, tapi itu cuma sepenggal doang. Iya, lebih lengkapnya kita saksikan di sini. Hai, gue Santa. Jadi di sini gue akan mungkin jadi penjelas dari cerita-cerita mereka yang mereka lihat, mungkin penampakan dari jadi si Santa ini punya kita bilangnya six sense lah teman-teman, punya indra keenam dia. Indihome dia, Indigo. Indihome ya, wifi ya. Bukan wifi ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, seperti biasa kita bakalan bacain email nih dari The Sears penonton gue. Langsung aja ya kita bacain ceritanya. Oke, jadi Santa sama Ara. Seperti segmen-segmen sebelumnya ya, gue di podcast gue ini ada yang namanya bacain email dari The Sears nih. Jadi pada minggu ini gue ditemenin sama kalian berdua buat bacain ceritanya dari The Sears. Nah, The Sears ini minta identitasnya dirahasiain. Aduh, jadi banget. ada saran nggak namanya nih? Kita panggil dia Namanya siapa ya? Dia cewek kebetulan. Oh, cewek. Iya. Fulana aja, Fulana. Iya, Fulana. Karena kalau misal di kita nih, kalau di agama kita kayak Fulana tuh identitasnya tuh cewek, tapi kalau kita Fulan doang itu cowok. Jadi harus untuk Langsung aja ya, gue bacain ceritanya. Jadi si Fulana ini waktu sekitar tahun 2019, dia tuh tinggal di sebuah kontrakan 2 lantai bareng 3 temennya. Nah, rumahnya tuh tua dan banyak yang kelupas gitu deh. Gimana sih rumah tua yang udah Tahu. kayaknya sih si Fulana ini ngontrakin karena murah ya, namanya juga lagi butuh dana, jadi sama temen-temennya sharing. Jadi ini kontrakan bukan rumah. Iya. Jadi si Fulan ini latar belakangnya itu di tahun 2019. Jadi waktu itu dia kuliah, namanya mahasiswa ya, pasti lagi fresh budget ya. Jadi dia betul. sharing kontrakan bareng sama temen-temennya. Mereka bertiga nih. Nah, kontrakan ini 2 lantai, tapi kontrakannya tuh udah tua, catnya juga banyak yang ngelupas, terus dari tangganya itu juga kebetulan terbuat dari kayu, jadi kalau diinjek tuh suka bunyi gitu, krik gitu. Kayak serem gitu gak sih? Iya. Nah, tapi kata dia kalau si Fulan awalnya ini gak ada yang aneh, kayak rumah biasa aja, jadi dia santai aja dong. Nah, pada suatu malam sekitar jam 2-an gitu, dia kebangun gara-gara dengar suara perempuan ketawa pelan. Serem banget. Tapi dia cari dong otomatis. Nggak ada siapa-siapa guys. Tapi dia cium bau sesuatu. Kayak bau busuk. Bau kayak Bau melati. bau mati. Oh, Tapi rata-rata tuh kalau bau melati itu katanya hantunya tuh baik. Oh, Kalau gitu ya. wangi, tapi nggak tahu ya, kan tergantung. Dia bilangnya sih kuat banget nih baunya. Menyengat kayak menyengat, Ya, bau melatinya tuh kayak melati pusing banget. gitu ya. Nah, pas malam besokannya, temennya ini ngalamin hal yang sama juga. Jadi dia pas lagi turun mau ambil minum, waktunya kurang lebih sama ya guys, jam subuh-subuh gitu, aus. Nah, dia pas mau ambil minum, tiba-tiba dia lagi ngeliat perempuan baju putih lagi berdiri belakangin dia, rambutnya panjang, terus tepat di tengah kamar. berarti whiskey dong ini. Ya, tapi dia kan orangnya positif thinking gitu ya, kata si Fulan ini. Jadi dia kiranya itu si Fulan. Oh, jadi kayak temennya gitu. Iya, temennya kira itu Fulan. disapa nggak? Iya. Terus dia panggil kan, Fulan, lo ngapain? Nah, pas si perempuan itu nengok, ternyata wajahnya pucat. Terus matanya hitam. Gila itu. Gila. Dan
dia lagi senyum lebar banget. Anjay, Karena kayak takut banget anjir. Kayak gue kalau di situ tuh posisinya kalau udah ngeliat gitu gue udah pingsan anjir. nah bener banget, terus temennya si Mulan itu pingsan. Bener banget ya, bener. Iya. Terkejut. Terus Habis setelah kejadian itu, karena temennya Mulan ini parno banget ya, jadi dia bener-bener langsung pingsan di tempat. Nah, selanjutnya itu mereka ngalamin lagi nih. Kebetulan pas Jumat Kliwon, jadi malam Jumat Kliwon. Wah, tahu dong Jumat Kliwon itu iya, lagi emang seru banget. Apa Jadi si hari Fulan. horor ya? Iya, bener. Si Fulan ini kebangun karena dia dengar ada suara ketukan pintu gitu di pintu kamar dia. Terus dia kira kan itu ketukan, tapi ternyata bukan. Ternyata tuh kayak kuku yang lagi digeret-geret gitu loh. Oh, Ke pintu. Kayak krep gitu. I know. Setelah itu dia dengar kalau ada cewek yang ngomong, bukain, aku capek nungguin di luar. Gue tau deh ini ceritanya kayak gue tau deh ini hantunya siapa gitu. Berasa ya, langsung Nggak. kebayang. Gue langsung kebayang gitu sih. Kayak langsung lihat gitu pasti Iya. sosoknya. Terus abis itu dia udah ngerasa dong, si Fulan ini ngerasa feelingnya gak enak banget, jadi dia nggak buka pintu, dia cuma berdoa doang. Terus besokannya dia dan teman-temannya tuh udah sepakat buat pindah aja, karena kan udah 3 kejadian ya, nggak mungkin dong mereka masih bertahan di situ. Gue juga serem Ada sih di situ. mana dia teman-teman Sears kan pasti takut ya kalau jadi si Fulan ini. Iya betul. Nah, pas mereka lagi prosesi pindah ini, si yang punya kontrakan akhirnya jujur ke mereka kalau ternyata ada perempuan yang lagi hamil gantung diri di tangga karena ditinggalin sama pacarnya. Kayak hamil di luar nikah gitu Gitu ya. loh. Iya, Atau karena mungkin stres diputusin kali. iya, mungkin nggak mau bertanggung jawab ya laki-lakinya. Iya. Nah, setelah itu kan mereka pindah kan. Tapi setiap si Fulan dan teman-temannya lewat ini tuh mereka masih ngerasa hawa-hawa nggak enak di rumah itu. Jadi kayak dia bakal tetap tinggal di situ. Si Fulan tetap. Oh, sendiri. Sendiri itu tinggal. Enggak, itu hantunya. Hantunya. Hantunya Kalau stay menurut- di situ. Kalau Sosok. Iya, Kita sosok. jangan sebut hantu ya. Jadi kita sebut dia itu Miss Kay ya. Sosok Jadi ya. ya kalau gue lihat sih itu emang udah penuh lama banget di situ dari awal bangunan kontrak itu sih kalau gue lihat Udah ya langsung. udah ada dari Bayang ya, ada Iya. bayangan gitu San. ya itu jadi kayak itu udah penunggu lama banget di situ jadi sebelum adanya jadi kayak yang garuk-garuk itu sama yang di tangga itu sebenarnya beda orang ngerti nggak? Oh iya. Iya jadi Itu kayak beda itu orang. jadi kayak beda orang gitu loh jadi yang di garuk-garuk itu bisa jadi kayak apa ya Beda sosok gitu. iya jadi kayak beda sosok gitu jadi yang di Miss Kay yang di tangga itu emang dia udah lama di situ ngerti nggak Oh. jadi kayak udah penunggu lama di tangga itu jadi kan yang mana kita dengar sering-sering kan kalau tangga itu kan pasti ada penunggunya Iya. ya kan jadi kalau itu emang udah penunggu rumah itu dari lama sedangkan yang garuk-garuk itu emang Baru. si cewek yang gantung diri itu gantung diri yang cari yang itu jadi dia kayak minta pertanggungjawaban lah kalau dibilang Oh, berarti kayak ada 2 sosok gitu lah iya ya. jadi dua sosok gitu Oh, bisa bener. Serem ya. Tapi di sini gue juga pengen ceritain tentang pengalaman gue yang itu loh, yang viral di sosmed. Iya. Oh. Heeh. Boleh diceritain lagi ke penonton gue Sears. Jadi di sini gue bakalan ceritain pengalaman gue yang emang lebih detailnya karena kalau di sosmed itu kan gue cuman ceritain kayak sepenggal-sepenggalnya doang. Nah di sini tuh gue pengen ceritain kayak lengkapnya gitu. Jadi tuh gue waktu itu SMA, gue tuh asrama gitu. Nah terus pokoknya gue tuh emang biasanya tuh kan kalau berdiam diri apa nggak mau nulis apa segala macam, gue tuh di balkon. Nah kebetulan kamar gue itu ada di lantai atas, paling atas, lantai 4. Kamar pokoknya kamarnya tuh sendiri di situ. Nah di situ
gua tuh di asrama itu tidurnya itu nggak pakai ranjang tinggi gitu loh, jadi kayak tidur lesehan gitu, tapi lebar kamarnya. Jadi rata ya semua. Iya, rata gitu. Tapi ada kasur, tetap pakai kasur tidurnya. Nah, terus di situ kita tuh sekamar itu ada sekitar 30-an. Wah, 20-an. Berarti itu luas banget tuh. Iya, luas banget. rame juga ya. Rame banget. Nah, di sini itu biasanya gue tuh kalau misalnya ngapa-ngapain kan di balkon. Nah, gue kalau misalnya di jam 11-12an malam kalau masuk ke kamar itu biasanya tuh masih banyak yang bangun, masih ada yang nulis lah, ada yang segala macam, Ya, baca beraktivitas novel. lah ya sebelum tidur. Di situ tuh kita di asrama tuh nggak boleh pegang HP guys, mau BTW. Nah, di situ posisinya di hari gua Hamin 2, pokoknya selama 3 hari ini di hari pertama itu gua ada lagi ada kasus di situ. Jadi adik kelas gua di kamar bawah itu kemarin malamnya tidur di balkon, tiba-tiba ada cowok gitu, jadi dia Padahal kan kondisinya kalian yang cewek dan yang Iya. cowok terpisah ya. iya terpisah asramanya, karena cowok tuh sebelah sana, cewek tuh kita sebelah sini kan. Di situ dia tuh kayak diraba-raba gitulah segala macem pokoknya. Terus ketahuan, ketangkep kan di situ anak cowoknya. Tapi kita di situ nggak dikasih tahu cowoknya siapa. Tapi sama guru-guru gua ketahuan. Nah, abis itu posisinya di situ gue tuh lagi cerita-cerita sama teman-teman gue 3 orang, lagi dicerita-cerita di balkon. Posisinya gue lagi di samping pintu, sama pintu gue tuh ngadep ke sana, kayak ngadep ke si pembatas pagar paling ujung gitu. Jadi tuh pembatas pagar paling ujung sebelahnya itu udah nggak ada apa-apa, kayak pam air aja, pam air sama udah ke wawasan rumah warga. Nah, abis itu tapi kita tuh dibatasin sama barang-barang baju kita yang belum dicuci gitu loh, buat taruh Ya laundry gitu lah ya. Jadi kayak ditampar gitu lah. Nah, terus kita lagi cerita-cerita kayak gitu bertiga, gua sama temen-temen gua ngadep ke sana sama temen gua satu, nah satu lagi temen gua di sini. Jadi kan dia nggak ngeliat ke arah sana kan. Nah, di situ gua tuh kayak ngedenger suara cowok kayak nariakin woi gitu, sedangkan asrama cowok tuh sebelah sana, gue nggak dengar sebelah situ, tapi ngarahnya ke kita suaranya. Tau gak sih, kayak woi sama woi kan beda ya. suaranya kan. Ini kayak lebih jelas ya karena kan Iya, dari karena sini ya. langsung dari Iya, sini. ibaratnya lo bilang ke kita aja, boy gitu. Iya, betul. Nah, terus di situ gue yang kayak lo dengar nggak suaranya gitu, kayak dia tuh suaranya bukan dari arah sana, tapi kayak ada dari arah sana gitu kan. Nah, di situ kita yang kayak langsung panik, masuklah ke dalam. Jadi pada tidur gitu ya, pada bubar gitu buat tidur. Nah, ini posisinya kita lagi di sore hari, di jam 5. Posisinya lagi di sore hari jam 5. Sebelum maghrib banget ya. Sebelum maghrib banget. Di situ kita masuk kayak langsung pada kayak gitu kan. Teman-teman kita yang lagi di dalam kayak, kenapa gitu kan. Sumpah ya. suara cowok deket banget dia sama cewek gitu kan. Terus kita langsung, teman-teman kita langsung kayak ini, udah pada masuk gitu, jangan keluar, udah mau maghrib gitu kan. Oke, maghrib selesai. Kita biasa kan kalau di asrama kan maghrib, sholat maghrib, terus ngaji dulu kan. Nah, habis itu kita balik ke atas, abis selesai isya. Pokoknya kita skip abis selesai isya. Nah, posisinya selesai isya itu di jam 9-an apa jam 8-an gitu, gua ke balkon. Tadinya sama teman-teman gua, kayak emang mereka nemenin gue gitu, kayak mereka juga pengen ke balkon lah gitu. Jadi gue nggak sendiri kan, gue sama teman-teman gue di balkon. Tapi teman-teman gue di jam 9:30 apa jam 10 itu udah masuk, udah pada masuk semua. Iya. Lo masih kondisinya nyari udara nih, nyari angin. Iya. Karena gue emang di balkon tuh lama banget. Emang gue tuh kalau dihituin penunggu balkon. Seriusan? Gitu ya, karena Iya. Gue penunggu balkon. Karena gue di kamar itu 2 tahun. Jadi dari gue kelas 8 sampai 9 tuh gue tetap di kamar itu, nggak dipindah-pindahin. Jadi makanya gue nih capnya penunggu balkon apa ya kamar gue waktu itu, udah gue lupa lagi. Pokoknya itu. Terus habis itu gue sendiri. Gue kan ngadep ke temen gue yang ke arah sana, bukan ke arah sana lagi.
gue kan kayak gini baratnya. Terus gue sambil nulis gini loh, gue ke meja gini. Tiba-tiba pas gue duduk ngarah ke sana lagi, kayak set gitu, gue ngeliat kayak jadi itu tumpukan baju-baju kita Iya, tuh di tumpukan tengahnya. baju-baju yang laundry kan. Iya, itu di tengahnya tuh kayak ada space bolong gitu lah. Kecil gitu ya. Jadi tuh pasti tumpuk gini masih ada space di tengah. Gue ngeliat di sini kayak tiba-tiba kayak di situ tuh gelap tau. Iya tahu tuh. Gue tuh nggak ngeh kalau itu tuh sesuatu gitu. Karena kondisinya gelap. Kan gue begini, dia begini kan. Gue nggak tahu kalau itu tuh ternyata kepala. Terus pas gue begini lagi, gue kira tuh tikus. Iya. Sumpah, gue kira itu tuh badan tikus. Terus Dia kira lu makin ngedeketin mau mastiin gitu. iya, terus gue yang kayak naruh ini, terus gue yang kayak maju gitu kan, boy, begituin kan, begituin kan. Soalnya kan tikus kalau kita gitu doang kan, Ya, dia mesti kan, tahu, kayak langsung, gue gitu kan. Tapi dia yang kayak gini, udah begini, Ih, terus dia sendiri. dia langsung mundur kepalanya, tapi pelan-pelan. Kalau tikus kan langsung kayak Iya. gitu kan, cepet banget kan. Iya. Enggak, kok dia pelan-pelan. Coba gimana? Tunjukin ke Kayak, aduh, serem banget guys sebenarnya. Dia kayak langsung, tadinya senyum kan gini, miring kan kepalanya kan. Terus dia langsung kayak, terus abis terus dia mundur, kayak ngilangin diri gitu. Terus habis itu kayak, di situ gue speechless, gue yang kayak, apa nih? apa nih? Apa nih? Apa nih? Apaan tuh gue gitu kan. Terus gue yang kayak positive thinking, itu gue positive thinking. Oh, iya. Mungkin kayak emang tikus tapi cuma sisa buntutnya doang gitu kan. Gitu. Tapi itu kan ada ekspresinya, Ra. Iya, ekspresi senyum. Iya, mungkin sekelibet cahaya mungkin. Positif ya. Iya, kita tuh Positif ya dia. iya, di situ tuh gue masih positive thinking gitu Iya, kan. terus? Tapi tuh gue yang kayak gak mungkin sih tikus kayak gitu bentukannya. Soalnya gede. Ini setelah lu masuk ke dalam kamar Iya, lu. enggak. Sebelum gua masuk kayak gua langsung kayak gini lagi kan, gua langsung nulis lagi. Terus gua mikir kayak gak mungkin tikus segede gede itu itu ya, palanya. Terus dia Mana bisa ada senyum. senyumnya lagi? Iya. Terus itu gua langsung kayak oh my god, gua langsung beresin buku, gua masuk ke dalam, gua cerita ke temen gua karena gua yakin kayak teman-teman gua tuh masih pada bangun kan. Karena emang biasanya jam segitu belum pada tidur. Iya, karena besokannya tuh hari Minggu. Oh, ternyata Pas gue masuk senyap, gak ada orang. gak ada yang bangun satu Tidur. pun Iya. pas saat itu. Padahal biasanya Di situ posisinya bulu kuduk gue tuh langsung merinding. Gue ngerasa dari berasa balkon, sih. gue dari balkon kayak ada yang ngikutin. Nah di situ gue pengen ke kamar mandi kan. Kamar mandi gue tuh kayak ngelewatin mereka dulu, abis itu ke sini dikit lah kamar mandinya. Terus abis itu di saat gue jalan itu kayak ada yang Ada yang ngikutin ada gue yang dari ngikutin. belakang. Iya. Kayak gak enak lah ya, panas Iya, di belakang gue ya. kayak Iya kan? merasa gitu. ada orang banget di belakang gua. Akhirnya gua ke kamar mandi cepet-cepet, gua bebersih dah tuh, pengen tidur, gosok gigi lah segala macem. Habis itu gua keluar lagi kan, itu kamar mandi nggak gua tutup. Karena lu udah takut. Udah ngibrit ya. Iya. Terus habis itu lebih nakutin lagi soal kamar mandi gua tuh kayak ada ininya, Jeda Ventilasi. ya ventilasinya, Yang tapi gede banget. ventilasinya itu nggak ada kayak gini kan. Kalau misalnya ini kan ada zigzagnya ya. Iya, berarti ini tuh kalau kosong dia kosong, gitu ya. bener-bener. kosong berarti jadi kayak Iya. bulat gitu, Kotak, Iya, malah kotak gede gitu. kotak yang udah plong gitu. Iya, Hmm. kotak pelong. Jadi kalau misalnya hujan airnya masuk Iya, ada kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga bakal kelihatan ya. Iya. Terus habis itu di situ gue tuh kalau misalnya di kamar mandi, kalau ke kamar mandi malam-malam, gue tuh selalu mikir kayak ada pala nongol lah, tangan kayak gini lah, segala macam. Parno. Yes. Terus habis itu ya gue ngerasa oh ini gue parno doang kali ya Iya. di situ. Tapi pas gue keluar, terus gue ke tempat tidur gue. Jadi itu kamar tempat tidur gue tuh kayak samping-sampingan sama temen gue gitu loh. Terus abis itu gue kan punya selimut bulu kesayangan gue lah gitu. Terus di situ posisi gue kayak baru mau set gitu tidur, telentang lah gue karena gue nggak bisa kayak gini karena sempit. Karena sempit. Terus abis itu di pas gue rebahan
set rebahan. Di situ gue yang kayak melihat ke arah depan, ngarah ke depan gitu. Jadi tuh kita tuh samping-sampingnya tuh lemari pendek-pendek segini ya, ini segini kayak yang seatas kita dikit. Lemari kan setiap kita naro mukena gitu kan gantung di pintu lemari gitu kan. aja. Sama jilbab kita. Nah kita tuh kipasnya itu bukan kipas yang begini terus muter gitu. Kipasnya tuh yang dari atas kayak gede jadi satu terus baling-baling. muter aja gitu ya. muter gitu doang. Paling bambu. Terus abis itu dari mukena adik kelas gua, dia tuh kayak ngelambai gitu loh. Set kan kena angin ya. Ya, Set ngelambai. Pas ke setnya gitu, di situ gue ngeliat sosok Mbak Kay. Kalau kalian kan ngiranya kan Mbak Kay putih, Iya. ya kan yang pakai baju putih gitu lah. Iya. Ini enggak, gue langsung Mbak Kay merah. Wah, Miss Kay. Iya, itu gue yang kayak langsung nge-freeze. Terus dia tuh yang kayak langsung senyum di gua, pengen ke gua. Oh, berarti kayak papasan gitu ya muka lu sama dia. Iya, kayak gue langsung pas eye contact tidur ya gitu kalian. Iya. Terus gue langsung kayak, Wah. di situ gue kayak nge-freeze, bener-bener nge-freeze. Gue nggak tahu itu apaan. Terus dia yang kayak, tau gak sih bentukannya tuh tinggi banget. Mbaknya tuh tinggi banget terus pakai gaun merah. Rambutnya Matanya tuh merah pasti ya. bukan, mukanya tuh bener-bener hitam banget. Lebih yang merah itu lebih ke bajunya sih. Karena itu darah-darah dari sisa tubuh dia. Iya, kayak aku nggak tahu ya dia kenapa. Terus mukanya tuh bener-bener hancur banget, sampai hitam nggak tahu, rambutnya panjang banget. Terus dia agak kayak terbang. Melayang gitu. Terus itu aku langsung kayak nge-freeze. Di situ juga aku langsung kayak astagfirullahaladzim, lo tutupin muka aku pakai Iya. selimut. Aku langsung ngadep ke temen aku, kayak langsung aku langsung kayak baca doa. Terus habis itu langsung kayak di situ aku langsung nggak tahu harus ngadep lagi apa enggak. Tapi pas aku udah agak tenang dikit, aku langsung ngadep gini lagi, terus aku buka. Pas dibuka itu dia langsung masih ada. Pas dia Masih ada nggak? Iya. kerudungnya keset lagi, dia hilang. Dari situ aku yang kayak langsung, aku nggak tahu itu dia kenapa ngemunculin dirinya ke aku. Terus dari situ aku sakit. Aku kayak ngerasa aku pengen dirasukin. Oh. Terus habis itu kalau apa namanya? Di situ aku merasa aku paling pengen banget dirasukin. Terus kepala aku tuh kayak langsung pengen ditarik, tau nggak? ya tahu. Supaya Dia pengen masuk, cuman aku nahan. Tapi itu sakit banget. Aku kayak ngerasa aku ditarik kepalanya, tapi aku kayak pengen tarik balik kayak. Oh, Jangan kayak kepala gue gitu ya. Iya. kalau gue lihat sih itu dari emang udah penunggu lama banget di gedung itu. Itu kayak pesantren gitu kan? Pesantren yang ada pokoknya ada satu gini guys. Jadi kalau gue lihat itu dia tuh udah penunggu lama banget. Terus salahnya lu ngelihat dia, lu notice dia, terus lu langsung ngucap. Harusnya kalau kayak gitu kan ya gimana ya, kalau ngadepin setan itu kan yang gimana ya, langsung doa aja, nggak perlu kaget. Karena setan itu lebih suka yang kamu makin takut ya lu disamperin. Ya kan gue nggak tahu di situ. Gue kan baru pertama kali ditampakin kayak gitu, ya gue kaget dong, kayak langsung kayak gitu loh. Ya karena lu kaget ya kan, lu udah takut, terus dia kayak lu kan udah kontak kan bareng dia. Jadi kayak dia nangkapnya itu kalau lu itu bisa dirasukin sama dia. Jadi dia kayak mau nyampaikan pesan tapi kayak gimana Lunya ya, nolak gitu ya. lu nya nolak, lu gak mau gitu karena lu kan gak kenal dia siapa gitu. Jadi gue di situ sakit 3 hari. Kepala gue digituin terus. Pokoknya diri gue tuh kayak pengen dirasukin terus sama 3 hari itu. Cuman gue tolak dan berakhir semuanya kan pada panik ya. Gue kenapa? Akhirnya ustazah gue datang ke kamar gue, nanya gue kenapa gitu. Gue bilang gue sakit gitu. Sakit banget kepalanya gitu kan. Terus gue takut gitu. Gue takut di sana. Gue menunjuk si balkon itu ya yang lu di balkon sama itu di situ. Gue nunjuk depan dia kan. Akhirnya di situ dia ngambil air, terus dia doa. Habis itu dia ke sana buat nyiram. Nah terus habis itu di situ gue 3 hari ke balkon diem bengong sakit gini. Akhirnya pas gue dicek darah ternyata gue tipes.
tidak disebut. Gue sakit tipes. Oh, gimana? Itu mau Kaget. Jangan-jangan ada suasana ya. jangan-jangan dia ikut reaksi kira. Jangan dong, jangan. Tapi di malam itu juga gue kira gue doang yang ngerasa, tapi temen gue lagi tidur ditindih ya, jadi dia pindah ke lantai bawah karena dia habis doain kan, dia turun terus ketindihan temen gue di malam itu. Gue langsung udah dari situ gue sakit tipes, gue dipulangin ke rumah. Tapi ujungnya lu sehat kan? Nggak dia ngapain kan? Enggak. Alhamdulillah. Tapi katanya emang gue pengen dirasukin, cuman gue tubuh gue nolak. Ya iman gue kuat. Please. Ingat guys. Penting guys gimana buat coba kalau dari Santa gimana pandangannya ke ceritanya si Ara ini? Dia pandangannya paling ya kayak tadi ya, yang tadi gue potong ya. Jadi kayak emang dia kalau dibilang ngerasukin, sebenarnya mau ngerasukin sekalian mau ngambil jiwa lu sih. Oh iya. Ya, karena kan itu miskay yang kita tahu itu kan miskay itu kan warna putih. Ini dia miskay merah, jadi kayak itu dia kayak Energi marah. lebih kuat. Iya, dia kayak lebih ke marah. Kayaknya dia punya dendam pribadi gitu sama yang sebelumnya deh. Itu kayaknya gedung-gedung lama ya. Itu kayak Iya, gedung lama ya. terus dibaruin. Ya, diperbaruin kan. Direnovasi terus ya, jadi Nah, kayaknya dia pernah mau diusir tapi kayak dia itu gak mau sama ustadz yang di situ. Ini kan pesantren ya, jadi Tapi kayak emang, bersih gitu. emang selalu setiap tahun baru apa selalu kalau setiap kamar kita di renovasi gitu selalu didoain sih. Iya. Mungkin di situ dia nolak ya. Iya, di situ dia jadi marah gitu. karena Jadi, udah merasa itu tempat iya, tinggalnya dia. Iya, dia udah rumah dia kan dari lama sebelum kita ada itu udah mereka udah ada. Terus kalian kayak kita datang tiba-tiba langsung Iya. mau ngusir mereka, harusnya kan biarin aja mereka di situ. Jadi kayak marah, lalu lu ngelihat salahnya lagi lu eye kontak sama dia, itu doang salahnya dari lu. Karena di situ gue tuh kalau biasa kalau mau tidur nih ya kayak bengong dulu gitu ke depan apa nggak kemana gitu. Abis itu kalau misalnya udah ngerasa ngantuk gue tidur. Nah, salah lagi tuh bengong. Malahan kalau yang zaman sekarang ini ya setan-setan tuh lebih suka ngerasukin orang-orang yang gitu, yang suka bengong lah, yang punya masalah hidup lah. Jadi kayak pikirannya kosong, ya kesempatan masuk. Tuh. Tuh, Berarti buat ke- para desirs jangan sampai pikirannya kosong ya guys. Berarti lebih baik overthinking ya. Ya, tapi nggak over. Tapi nggak overthinking banget deh. Oh, yang penting ada sesuatu di pikiran ya guys. Iya, jangan sampai kosong aja. Karena kita nggak tahu ya rumah kita itu gimana, asal-asal gimana. Jaga sikap, ucapan doang. Sikap sama ucapan paling penting dimanapun kita berada. Oke, jadi kurang lebih begitu ya episode What You See pada minggu ini. Terima kasih banget buat Santa dan Ara udah menemani gua dan berbagi cerita yang serem sih menurut gua ya. Tapi gue yakin pasti desir banyak yang ngalamin. Jadi gue Bagi-bagi tunggu cerita. cerita-cerita kalian di email. Jangan lupa kirim ke bawah sini. Dan see you next week. Bye-bye. Terima kasih guys. Retake itunya dong intronya. 30 Retake menit. intronya bentar deh. Usahakan nanti Soalnya kalau Santa nggak belum ngenalin diri. kalau nggak 20 menit itu percepat aja nanti.